Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak masuk? Nabila dan itu. Oh, kenapa nggak masuk? Doakan semoga yang sakit lekas sembuh ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoanya. Ketua kelasnya berapa? Wakilnya yang memimpin. Dari teman-teman sebelum kita pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri semuanya. Bentar ya. Kita mulai ya anak-anak. Lagu si kecil. Dari Sabang sampai Merauke, wadada pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk kembali. Nah, dari menyanyikan lagu nasional tadi, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia itu terletak pada dari Sabang sampai Merauke. Nah, sudah siapkah belajar hari ini anak-anak? Siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu bertukar atau membayar. Nah, pada pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang meliuk dan menerjam. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca cerita ditukar dengan apa, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh dengan
baik. Yang kedua, dengan membaca ditukar dengan apa, peserta didik dapat menyebutkan tujuan penulis dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi tentang sejarah uang dalam kehidupan manusia, peserta didik dapat mencari informasi dari berbagai sumber dengan benar. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberi motivasi sedikit kepada kalian. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jadi kita tidak boleh malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun untuk kita mencari cita-cita. Buka halaman 104. Halaman 104. Nah, itu kan ada cerita ditukar dengan apa? Coba dibaca dari sini. Dibaca dari ini, masnya ini dibaca. Ditukar dengan apa? Dibaca. Yang lainnya menyimak. Halaman 104. Yang lainnya menyimak, nanti Ibu tunjuk. Ditukar dengan apa? Seperti biasa hewan-hewan bukan melalui saling Barter. atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kancil membawa jagung dari kebunnya. Dia ingin menukar jagung itu dengan kagum sebab dia ingin makan kangkung siang ini. Dan ini bisa lihat. Sementara itu Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan tapi atau jagung. Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Dan Mbak itu biar keras, biar temennya dengar. Namun tidak semua hewan dapat dilihat. Hewan terlalu diinginkan untuk diri sendiri. Halus untuk membuat sendiri, halus sebagai cerita. Namun itu terjadi yang diberikan tidak memberikan sesuatu. Halus untuk berbicara sebagai Ini Mas, air ayam. tertarik ingin memiliki pas, tetapi hewan tidak menemukan di yang dilawarkan
Tikus telur ubi. Tetapi hen tidak mau jamur dari tikus lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Dan kemudian Begitu hewan-hewan begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkan yang sama sekali. Tapi itulah saya tidak sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lain-lain, lama-lama. tidak enak. Ibu lanjutkan ya, kalian menyimak. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran mereka menyebutnya uang. Akan tetapi batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkegiatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa baru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayaran wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayaran tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel, tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut, 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan baik dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur pengganti uang kayu yang rusak. Nah, dari cerita tadi, bagaimana ini? Dari cerita tadi, Ibu punya soal. Pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayu untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Bertukar
Ya, barter itu apa? Bertukar barang dan barang. Mengapa pembayaran dengan batu tidak mereka lakukan? Karena batu pembayaran dengan batu cukup merepotkan untuk digunakan. Mengapa Saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Mengapa Saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Coba cari di bacaan itu ada loh. Siapa yang bisa? Mengapa Saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Mengapa? Mengapa? Yang keras. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa kecil untuk satu setelah dua bisa lebih. Ya, karena Saangsa tidak membuat uang kayu 3 atau 4 itu bisa didapatkan jika menanamkan 1 atau mengurangi uang yang berangka 1, 2, atau 5. Dan pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Pernahkah kalian melakukan barter? Apa? Uang dan uang. Barter kan sebelum uang ditemukan. Kan barter kan bertukar barang dengan barang. Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayu? Tidak. Karena apa? Kenapa? Uang kayu tidak? Iya. Coba cermati kembali, cerita ditukar dengan apa? Menurut anak-anak, apa sih tujuan penulis membuat cerita tersebut? Apa menurut kalian, apa tujuan penulis cerita itu membuat cerita tersebut? Halaman 111. Halaman 111. Di situ kan ada tujuan penulis. Terus cermati kembali cerita ditukar dengan apa? Menurut kalian, apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban menurut kalian yang benar? Yang mana? A. Penulis ingin menceritakan kejadian ajaib yang dilihatnya. B. Penulis ingin menyampaikan bahwa hewan-hewan juga memakai uang. C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. D. Atau kalian punya pendapat lain? C. Ya, karena penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Nah, dari cerita ditukar dengan apa? Penulis itu menuliskan tokohnya menggunakan tokoh hewan-hewan.
Coba amati video Teman-teman ini. ada yang tahu nggak sih gimana caranya orang-orang zaman dulu ketika ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan hingga berpakaian? Apakah dengan cara membeli? Padahal zaman dulu kan belum ada uang. Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan berjalan di hutan-hutan seperti memburu binatang untuk dimakan dan mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian. Jadi, pada saat itu, manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu, manusia menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya, dan mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinteraksi antara sesama. Akhirnya, mereka berinovasi untuk melakukan sistem pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya yang kemudian disebut sistem barter. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksepakatan antar individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun, di situ kembali menuai kendala. Pada abad 550 sampai 560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan sampai saat ini pun uang kertas masih digunakan. Seiring berjalannya waktu, memasuki era digital, muncullah e-wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Apakah di masa yang akan datang uang kertas dan logam akan tergantikan dengan munculnya uang-uang digital? Coba menurut pendapat kalian, gimana tentang perkembangan uang di masa yang akan datang? Tulis di kolom komentar ya. Nah, dari video tadi kita bisa mengetahui sejarah uang. Nah, setelah membaca cerita ditukar dengan apa, sekarang kita akan mencari sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia. Kita bisa mencari menggunakan adik Simba. Apakah masih ingat adik Simba itu apa aja? Di bab 4 yang dibahas dulu di bab 4 adik Simba. Adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, untuk mencari sejarah uang yaitu kapankah manusia mengenal uang, mengenal konsep uang? Kapan sih manusia mengenal konsep uang itu? Manusia mengenal konsep uang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi manusia itu mengenal konsep uang itu pada abad sebelum Masehi. Nah, sebelum manusia mengenal konsep uang, manusia melakukan kegiatan jual beli itu menggunakan
menggunakan konsep barter atau menukar barang. Nah, barter merupakan sistem transaksi yang pertama kali digunakan oleh manusia. Karena ketika itu manusia belum mengenal sistem uang. Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau sebaliknya. Ketika itu manusia sudah merasa kalau mereka perlu membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pihak lainnya yang punya sumber daya lain. Bagaimanakah bentuk uang pada masa itu? Bentuk uang pada masa itu terbuat dari campuran emas dan perak terbentuk seperti kacang polong. Nah, sebelum mengenal uang, manusia makin banyak mendorong harus memenuhi kebutuhannya yang makin beragam dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem barter mulai ditinggalkan karena makin sulit menentukan kadar atau standar nilai tukar yang pas dan pantas untuk semua jenis barang atau jasa yang diperlukan manusia. Nah, jenis-jenis uang itu ada uang barang, uang logam, dan uang kertas dan uang digital. Uang barang yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang apa tadi? Jenis-jenis uang tadi ada uang apa aja? Ya. Jenis-jenis uang ada uang barang. Ya, uang kertas. Uang koin itu sama dengan uang logam. Nah, uang barang yaitu sebelum ditemukannya mata uang adalah berapa benda. Gunakan untuk alat itu. Uang logam yaitu alat transaksi yang mempunyai tahan
uang digital. Nah, itu merupakan sejarah sebelum ditemukannya uang. Manusia sebelum ditemukannya uang membutuhkan kebutuhannya itu menggunakan sistem barter. Barter yaitu tukar menukar barang dengan barang, atau jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa. Nah, uang diciptakan sebagai alat tukar menukar yang sah dan berlaku secara formal itu di sebuah negara. Manusia melakukan barter dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang orang lain sesuai dengan keperluan dan kesepakatan bersama. Jadi barter itu harus memiliki kesepakatan bersama dengan apa yang ingin ditukarkan. Nah, coba sekarang yaitu tujuan yang ingin dicapai penulis melalui cerita itu adalah mengabarkan kejadian yang dialami manusia terkait sejarah munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Tujuan penulis ini ditemukan dengan cara membaca bacaan secara lengkap. Jadi tujuan penulis itu membaca bacaan secara lengkap. Dengan membaca dan mengamati dengan baik, siswa dapat menemukan pesan di balik sebuah tulisan. Jadi kita harus membaca bacaan cerita itu dengan baik agar kita bisa menemukan tujuan itu di balik sebuah tulisan, di balik sebuah cerita. Nah, informasi penting itu dapat kita cari dengan menggunakan teknik pertanyaan. Itu tadi adeksimba. Adeksimba itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba itu ini ditulis dulu. Adeksimba, terus ini barter. Ditulis di buku tulisnya. Ibu beri waktu 10 menit ya.
Selesai belum? Coba mau Ini loh. Sudah selesai? Dua menit lagi ya. Di situ kita mengerjakan lembar kerja. sudah. Ya, sudah nih, 1 menit lagi.
Sudah selesai? Nah, untuk catatannya diteruskan nanti lagi. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, diacak berhitung ya. 3 kelompok berarti 1 sampai 3. Dari kamu 1. Kelompok 1 sini, kelompok 2 situ, kelompok 3 situ. Ayo yang dapat nomor 1 duduk di sini, yang dapat nomor 2 duduk di sini, yang dapat nomor 3 duduk di sana. Ayo. Nggak boleh kayak gitu kalau sama ini. Nah, sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya, Ibu akan bacakan petunjuknya. Berdoa sebelum mengucapkan LKPD, tuliskan identitas kelompok, siapkan alat tulis yang akan digunakan, kerjakan soal dengan cermat dan teliti, telitilah sebelum mengumpulkan. Nah, ini Ibu bagikan satu-satu. Dikerjakan secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok. Berdiri. Sini kamu. Sini. Ayo biar diskusi. Kan berkelompok. Kerjanya kan diskusi. Tapi nggak dapat nilai loh kalau nggak ngerjain. Tulis namanya dulu. Tulis namanya terus. Ini soalnya halaman 3. Ayo, baca dulu ceritanya. Gak usah dijawab di sini aja. Ini jawabannya. Boleh. Ini ceritanya. Ini pertanyaannya nanti dijawab di sini. Ini berjalan secara berdiskusi dengan kelompoknya. Di sini. Kopi dong,
Sun began the hot Ayo dibaca ini dari sini baca. Nanti soalnya itu dibagi Makan di sini. Baca ingin untuk yang bagus. Tabungan kalian sekolah juga kan menahan diri enggak aku tidak mudah pandai untuk membeli barang mendaur ulang barang bekas sampai bisa menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian
Berdua banyak orang. Berdua banyak Dicari bacaan tadi ya Kak, yang baca. Tidak cerita kerja itu kok banyak cerita. Cerita itu ada yang nomor 2, ada yang nomor 2. Misalnya ada beberapa pilihan tempat untuk menabung. Sebutkan tempat untuk menabung yang ada di dalam teks cerita di atas. Gimana? Dicari itu. Nah, bagaimana cara kita agar tabungan cepat berkurang? Terus menahan diri agar tidak mudah terpancing emosi. Kan termasuk cara kita untuk menghemat. Terus ini nggak Pak? Menabung yang ada di dalam teks cerita yang kalian tadi baca.
Yang udah selesai nanti dikumpulkan ya. Apa yang kalian ketahui tentang barter? Barter itu apa? Bertukar. Bingo, bingo. Ayo. Ayo, ayo. Nih. Bang. Satu orang. Nah, cerita yang kamu baca itu diceritakan kembali. Isinya cerita apa? Sampai jam 9:05. Selesai nggak selesai dikumpulin ya. Oke. Harus selesai. Ya. Dibantu dong ini. Isi teks yang kalian baca, isi teks yang kalian baca lagi. Yang ini
Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan soal KPD, yaitu ayo menabung. Coba informasi penting dari teks ayo menabung itu apa? Yang tadi kalian baca itu apa tadi? Siapa yang tahu informasi penting itu apa? Informasi penting itu seperti ide pokok terletak pada awal paragraf atau akhir paragraf, terletak di awal kalimat atau akhir kalimat. Nah, untuk jawaban nomor 1 yaitu menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Nomor 2, ada beberapa pilihan tempat untuk kita menabung. Sebutkan tempat untuk menabung yang ada dalam teks cerita. Yang ada dalam teks cerita tadi itu tempat untuk menabung itu ada di mana aja? Di bank, di celengan, terus di berarti kan sama bank, di bank, di celengan, terus ya benar. Bagaimana cara kita agar tabungan cepat terkumpul? Bagaimana sih cara kita agar tabungan itu cepat terkumpul? Menabung terus itu dengan cara bagaimana? Menyisihkan uang dan membawa bekal ke sekolah, menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang, mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang, menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang sudah tidak dipakai. Apa yang kalian ketahui tentang barter? Barter itu apa? Menukar barang dengan barang.
Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membagikan soal evaluasi ini dibuat PR, besok pagi dikumpulkan di mejanya Bu Hera, besok Ibu ambil. Dikumpulkan ya. Dibuat PR, dikumpulkan besok pagi di meja sini. Besok Ibu ambil. Kalau enggak kumpulkan enggak dapat nilai. Mamaku, anakku, urut 10, urut kelas papa. Disimpan dulu dibuat PR. Ya, kita lagi Indonesia nih. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini, yaitu sejarah uang. Sebelum uang ditemukan, manusia menggunakan konsep barter atau menukar barang dengan barang. Manusia mulai mengenal konsep uang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian sistem barter mulai ditinggalkan karena makin sulit untuk menentukan standar nilai tukar yang pas dan pantas untuk semua jenis barang atau jasa yang diperlukan manusia. Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui cerita itu adalah menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait sejarah munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Tujuan penulis ini ditemukan dengan cara membaca bacaan secara lengkap. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu sejarah uang. Kita mengenal sejarah uang dan sejarah sebelum uang ditemukan itu alat menukarnya kita menggunakan apa? Menggunakan apa? Sekarang dengan ya. Kemudian sistem barter itu mulai ditinggalkan karena makin sulit untuk menentukan standar nilai tukar. Setelah menggunakan barter, kemudian manusia itu menggunakan uang untuk membeli barang. Nah, adakah yang belum dipahami pada materi pembelajaran hari ini? Ada tidak yang belum dipahami? Paham semua? Paham? Kok ada suaranya? Paham semua? Paham semua? Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, sedih, atau nah, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan wakilnya memimpin berdoa kembali. Mengakhiri pembelajaran. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.